Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, kawan baik Nur Iswan Channel. Jumpa kembali. Kali ini kita akan membahas survei dari Indikator yang dikomandoi oleh Mas Burhan Muhtadi atau Burhanuddin Muhtadi, dan temuan-temuannya amat sangat menarik. Mas Burhan membuat judul pada saat rilis itu adalah pacuan kuda elektabilitas bakal capres dan kekuatan elektoral partai pasca deklarasi. Jadi ada dua hal yang dilihat oleh Indikator soal figur capres, perkembangan dan dinamika kekuatannya, termasuk di dalamnya survei tentang elektoral dari partai-partai politik. Nah, Mas Burhan melihat ketika simulasi 3 nama, maka Anies udah mengejar ketertinggalannya. Jadi selama ini Anies dianggap underdog karena di bawah Ganjar dan Prabowo, bahkan diduga akan semakin merosot gratis popularitas dan elektabilitasnya setelah tidak lagi menjadi gubernur karena tidak punya panggung dan tidak punya baju kebesaran gubernur. Tetapi survei Mas Burhan ini mengkonfirmasi bahwa dugaan-dugaan tersebut ternyata terbantahkan. Bahkan ketika simulasi 3 nama, itu nama Mas Anies bertengger di urutan kedua dengan jarak yang amat sangat tipis dengan Ganjar, yaitu 32,2%. Sementara Mas Ganjarnya itu adalah 33,9%. Berarti kira-kira perbedaannya itu dalam batas margin of error. Pak Prabowo sendiri itu 23,9%, yang menjawab tidak tahu dan tidak jawab itu 10%. Artinya apa? Artinya tren Mas Anies itu melonjak drastis. Nah, kembali ke perbedaan yang amat sangat mepet. Jadi karena mepet inilah mungkin Mas Burhan menganggap ini pacuan kuda, ya kan? Pacuan kuda dalam tanda petik itu pertarungan yang amat sangat ketat. Pada survei-survei sebelumnya jarak antara Mas Ganjar dengan Mas Anies itu amat sangat jauh, karena biasanya Mas Anies itu dalam survei Indikator kira-kira di urutan ketiga di bawah Ganjar dan Mas Prabowo. Tetapi di survei Desember ini yang dirilis pada tanggal 1 Desember kalau tidak salah, Mas Anies itu sudah mengejar dan melewati Prabowo dan menempel ketat Mas Ganjar Pranowo dengan selisih mungkin sekitar 9 kurang 2 itu 7. Jadi sekitar 0,7% atau 1,7%, ya kan? Jadi 1,7% itu ya sebenarnya nggak ada yang unggul ini. Jadi sulit menebak seperti ini. Nah, kalau kita melihat trennya dari survei ke survei yang dilakukan oleh Mas Burhan dan Indikator, sejak Januari 2001, kemudian Juli 2001, September 2001, terus sampai September 2002. Nah, nampak sekali Mas Anies ini ada di garis biru, ya kan? Ganjar Pranowo di garis merah, kemudian Mas Prabowo itu di garis kuning. Nah, simulasi 3 nama itu nampak bahwa Ganjar mulai melewati Prabowo pada survei di sekitar Februari atau April
ya kan 2022. Biasanya simulasi 3 nama Prabowo itu selalu di atas elektabilitasnya, ditempel ketat oleh Ganjar. Nah, tetapi ketika di bulan November 2022 ini yang dirilis pada awal Desember kemarin, nah Prabowo itu dari 29,1 di bulan September 2002 itu merosot ke 23,9% pada awal Desember 2022. Sementara, nah Ganjar Pranowo itu merosot pada saat September 2022 itu 36,2%, tetapi di November 2022 ya, jadi kalau kita bilang November 2022 itu rilis yang terakhir ya, yang dirilis 1 Desember 2022. Nah dari 36,2 ke 33,9%, artinya kurang lebih turunnya itu ya sekitar 3%-an lah, ya kan 3,7 ya. Nah sementara yang mencengangkan adalah angkanya Mas Anies Rashid Baswedan. Ya, biasanya Mas Anies itu selalu di urutan ketiga nih. Dari Januari 2021 yang hanya 25, berapa itu? 25,3 mungkin. Kemudian turun ke 24,7, turun ke 21, merangkak naik ke 23,7, 24,3, 24,4, 24,9, 26,9, 24, ya turun lagi ke 24 di bulan Juni 2022, melonjak di Agustus ke 28,2, turun lagi ke 25,7, ya kan? Nah, dari September 2022 25,7 itu melonjak ke 32 atau ya 32,2, ya kan? Nah ini angka ini yang kemudian menggegerkan dan mengkonfirmasi bahwa, ingat ya, tanggal 3 Oktober 2022 itu Nasdem mendeklarasikan Mas Anies sebagai capres. Kemudian Mas Anies berakhir di tanggal 14 atau 15 Oktober 2022 sebagai gubernur. Jadi tidak punya jabatan apapun tuh. Kemudian berkeliling dan kemudian hasilnya ini. Jadi menurut Mas Burhan angka ini itu mengkonfirmasi efek elektoral Mas Anies yang diakibatkan sebagai deklarasi capres tuh. Ya kan? Itu tegas. Nah kemudian media massa kan memotretnya hasil ini dengan berbagai judul dan isi. Misalkan kita kutip survei indikator politik di Detik ya, .com, Ganjar teratas tapi tren suara turun, Anies kedua, gitu. Indikator politik Indonesia merilis hasil survei dan seterusnya, ya kan, isinya itu tadi. Temuan simulasi 10 nama menunjukkan Ganjar Pranowo tetap paling banyak dipilih. Jadi kalau simulasi 10 nama itu ada 27,2%, kemudian Anies Baswedan 23,9%, Prabowo Subianto 17,8%, Ridwan Kamil 8,9%, dan AHY 4,5%. Itu urutan 5 teratas. Jadi judulnya seperti itu, tentu saja dia mengambil angka ini kalau nggak salah, ini 19 nama, ini 7 nama, mana 10 nama, ini 10 nama, ya kan? Nah ini 10 nama
yang diambil. Jadi ada nama Ganjar, Anies, Prabowo, Ridwan Kamil, AHY, Hovifah, Puan, Sandi Uno, Erick Thohir, Erlangga Hartarto. Nah, Erick Thohir nih yang diteriakin presiden di Sumatera Barat kemarin nih, ya kan, hanya 1% saja. Nah, dari simulasi 10 nama ini, ya kan, Ganjar 27,2, Anies Baswedan 23,9, Prabowo Subianto berapa tadi? 17,8%. Nah, ini trennya, ya kan. Tren untuk 10 sampai 12 nama, 3 besarnya, ya kan, Ganjar 27,2, Anies 23,9, Prabowo Subianto 17,8. Lihat trennya, di sini juga terpotret kalau Ganjar dari 30 turun menjadi 27,2, ya kan, jadi memang turun. Kemudian Anies dari 17,7 naik menjadi 23,9, ya ini luar biasa, memang 6%, sekitar 6%, 6,2 kalau di sini. Kemudian Prabowo memang turun dari 22 ke 17,8, kurang lebih 5%. Suara tiga besar ini. Jadi memang menarik. Demikian kawan baik, dari data ini sepertinya bisa kita simpulkan, Mas Burhan, dan indikator ini saya kira memotretnya lumayan objektif lah gitu, karena banyak beberapa survei itu yang saya nggak tahu bagaimana metodologi dan pengambilan datanya. Tetapi Mas Burhan saya kira masih memiliki reputasi yang lumayan baik ketika menyajikan data ini, karena memotret secara objektif tren 3 nama ini gitu. Ya, apakah ini bisa dipercaya, ya kan? Apakah memang Mas Burhan bisa dipercaya? Saya serahkan ke ruang publik untuk melihatnya dengan lebih detail. Tinggal di googling aja kalau mau tahu lengkapnya seperti apa. Tetapi saya secara pribadi melihat ini ya lumayan oke lah ini Mas Burhan dan indikator itu. Jadi yang menjadi patokan banyak pihak dan dikutip oleh media massa. Jadi angka Voxpol, indikator, dan Indopol itu lebih senada gitu. Dan tentu saja mereka pasti tidak ada koordinasi, ya kan. Mereka sendiri-sendiri mengerjakannya, tapi angkanya ini memang hampir sama. Terutama sama dalam melihat lonjakan suara yang dinikmati oleh Anies Rashid Baswedan. Kemudian trennya juga seperti itu. Jadi misalkan Ganjar cenderung turun sedikit, Prabowo turunnya banyak, Anies Rashid Baswedan lonjakannya di atas 5%. Nah, 3 lembaga itu yang memotret senada. Demikian kawan baik. Mudah-mudahan itu memberikan pemahaman lebih baik dalam dinamika politik Indonesia terkini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Karena kemarin Bang Andi Ucok Sinulinga menyebut-nyebut indikator hasil survei Mas Burhan. Jadi kita turunkan dengan ya lengkap lah. Ya, sekali lagi terima kasih.